Iya, namanya juga betul, latihan. Iya. Gimana nih? Kita gas aja. Gaskan saja. Gaskan saja. Jangan kaku-kaku ya, Artinya Bapak Pak Ibu. Rudi sudah siap berakting gitu, Bu Billy. Kalau saya kayaknya spontan aja lah. Iya. Jiwanya bukan artis nih. Oke. Oke. Kita mulai ya Pak Rudi ya. Siap. Selamat siang Rudi. Siang Bu. Bu mau ngadu. Saya Ya mau ngadu. boleh. Kita cari tempat yang ini ya, mungkin Rudi boleh ambil kursi dulu, duduk yang nyaman, lalu kita bisa mulai ngobrol. Oke? Oh iya Bu. Iya. Cari kursi dulu Bu. Cari kursi dulu. Bu, saya ambil kursi yang ini biar nyaman ya. Iya boleh. Yang kamu suka aja. Oke. Jadi gimana Rudi? Mau ngadu nih Bu. Masa tugasnya tiap hari kerja kelompok terus Bu? Kelompok terus. Bosan saya Bu. Oh jadi hari ini Rudi mau cerita kalau Rudi punya masalah di kelas, Rudi nggak suka ada kerja kelompok, begitu ya? Iya Bu, nggak suka. Kalau kerja kelompok tuh susah Bu. Nggak suka saya Bu. Maksudnya gimana? Boleh nggak ceritakan ke Ibu gimana maksudnya kok susah? Apa ya? Kalau kerja kelompok tuh sama aja dan saya kerja sendiri Bu. Nilai lebih bagus punya saya Bu. Kalau kerja kelompok tuh nilai saya jelek-jelek Bu. Oh nilainya jelek-jelek? Kalau kerja kelompok nilai saya malah jelek Bu. Sebentar. Coba Rudi ceritakan dulu. Gimana sih proses awal kalian sebelum memulai kerja kelompok tuh apa dulu yang kalian lakukan? Kan pilih kelompok nih Bu. Udah dapat kelompok. Lalu kerja kelompoknya kan di rumah. Kerja kelompoknya di rumah kan tugas kerja kelompoknya di rumah Bu. Karena di kelas banyak tugas Bu. Tugas lain Bu. Jadi suruh kerja kelompok ke rumah sampai di rumah kawan tuh Bu. Bukan kerja kelompok Bu, main tabak Bu. Sibuk main tabak semua Bu. Oh jadi ceritanya kalau kerja kelompoknya di rumah malah nggak sungguh-sungguh ya, malah banyak mainnya gitu? Iya Bu, banyak mainnya Bu. Ujung-ujung saya kerja sendiri Bu. Nilai tinggi Bu, 100 Bu kerja kelompoknya Bu. Pas mereka serius malah cuma dapat 80 Bu. Begitu ya. Terus perasaan Rudi pas kerja kelompok nilainya cuma maksudnya lebih rendah, terus kerja sendiri 100 tuh apa yang Rudi pikirkan? Bagusnya kerja sendiri Bu. Kan langsung nilai saya Bu, 100. Nggak kurang nilai saya Bu. Jadi menurut Rudi mending kerja kelompok ditiadakan saja seperti itu. Betul Bu, betul, boleh Bu. Tapi boleh enggak Ibu ngomongkan dan kawan-kawan guru yang lain Bu, Bapak Ibu guru yang lain. Saya takut mau ngomongnya Bu. Karena saya pernah protes bilang kerja sendiri, ada Pak guru yang marah Bu. Langsung tak jadi kasih tugas Bu. Senang sih tak ada tugas, tapi nilai tak ada juga Bu. Coba kita ini lagi ya, kita lihat lagi ya. Menurut Rudi, kerja kelompok itu ada manfaatnya nggak sih? Kalau dulu ada Bu, dulu ada. Kalau yang sekarang dengan teman sekelas nih kesannya nggak ada Bu, tak terasa kerja kelompoknya Bu. Kalau udah main tabak, main Mobile Legend Bu. Oh seperti itu ya. Apa Rudi tidak pernah mencoba mengingatkan teman-teman atau melakukan sesuatu gitu? Ada nggak yang pernah Rudi kerjakan atau lakukan untuk mengubah hal seperti itu? Supaya nggak ada teman yang saya ingatkan mereka, masa main Mobile Legend terus?
Terus malah handphone saya diinstalkan Mobile Legend, Bu. Saya disuruh main juga. Katanya kerja kelompoknya begitu. Tugasnya tak kerja, Bu. Terus respon temanmu tetap seperti itu? Kebetulan sih kelompoknya sama terus, Bu. Baik. Jadi kok di kelas itu, Ibu nggak tahu nggak sih, kok di kelas tuh kami dijuluki 5 sekawan. Tapi untuk main Mobile Legend doang, Bu. Ya, Ibu bisa paham sih perasaanmu. Punya teman memang menyenangkan ya, tapi pas giliran untuk bersungguh-sungguh kerja kelompok, ternyata malah menyulitkan. Enak kerja ya. sendiri, Bu. Betul, ya. Bu. Betul, Bu. Menurut Rudi, apa sih yang seharusnya dilakukan sebelum memulai kerja kelompok? Tadi kan Rudi bilang cuma menegur ya. Selain itu ada nggak hal lain yang Rudi sebenarnya bisa lakukan gitu? Apa ya? Kalau pas main Mobile Legends sih kami bagi tugas, Bu, bagi jalur. Tapi di Mobile Legends sih, Bu, kalau di tugas kelompok yang untuk dikumpulkan nggak ada bagi tugas kami, Bu. Nah, kan tadi Rudi sudah bilang bisa berbagi jalur. Bisa nggak sih hal seperti itu Rudi lakukan pada saat menjalankan tugas? Bagi jalur, Rudi jalur A, temannya Rudi B, C, D, dan seterusnya. Iya ya, Bu, ya bisa bagi jalur juga ya. Salah, bagi tugas maksudnya, Bu. Bagi jalur, nanti main game pula, Bu. Nah, menurut Rudi selain berbagi tugas seperti yang Rudi sebutkan tadi, hal apa lagi yang harus Rudi lakukan? Kalau udah bagi tugas, harus tahu apa yang dikerjakan, Bu. Lalu? Udah tahu apa yang dikerjakan, punya tujuan yang sama, Bu. Punya tujuan sama. Kalau di Mobile Legends kan hancurkan pos musuh, Bu. Itu betul, Bu. Ada tujuan yang sama. Ternyata kami selama ini tak ada ya, Bu, ya. Kalau kerja tugas yang lain nggak seru katanya. Ibu senang sih Rudi akhirnya bisa menentukan tujuan yang sama dengan teman-teman. Ya. Iya, betul, Bu. Betul. Selain menentukan tujuan, apa hasil akhir yang diharapkan? Nilai 100 dong, Bu, di tugas kelompok, Bu. Masa kerja sama-sama di bawah 100, Bu? Saya kerja sendiri 100 ya. Nah, apakah Rudi hanya berharap nilai 100 untuk Rudi sendiri atau untuk semua teman-teman? Sama-sama 100 sih, Bu. Kenapa? Cuma kan 5 sekawan, Bu. Solidaritas, Bu. Kami ini dari kelas 1, Bu, udah berkawan sampai sekarang, Bu. Kalau bertengkar pun masih main Mobile Legends juga, Bu. Cuma jadi musuh di situ. Berarti sebenarnya kalian itu bisa positif ya dalam hal bermain. Berarti kalian juga bisa lebih positif lagi dalam hal belajar. Betul juga ya, Bu, ya. Tapi mau ngomong dengan teman-teman lagi, Bu. Selain ngomong dengan teman-teman, kira-kira siapa yang bisa Rudi minta tolong untuk menyelesaikan masalah ini? Supaya nanti misalnya siapa tahu Rudi harus berbeda kelompok dengan teman lain. Ternyata malah sama saja, bukan lagi 5 sekawan, 7 sekawan. Apa yang akan Rudi lakukan supaya menolong masalah ini tidak terjadi berulang-ulang? Nah itu, Bu, saya takut ngomong dengan Bu Guru atau Pak Gurunya, Bu. Nanti marah, Bu. Sudah mencoba? Ingatnya yang lalu, Bu. Pak Guru yang marah itu, Bu. Habis itu saya tak berani coba lagi, Bu. Kenapa? Wajah Pak Gurunya sih seram, Bu. Belum ngomong aja kayak marah, Bu. Kalau guru yang lain mungkin? Kalau yang guru yang satu, ada Bu Guru yang satu itu kayaknya suka dengar kami cerita, Bu, sama kayak Ibu.
Jadi selama masih ada yang bisa Rudi minta tolong, selain dengan teman-teman tadi ya, Rudi bisa mencari guru yang benar-benar menolong Rudi untuk masalah ini. Begitu. Baik Bu, baik. Jadi, ya. Berarti dengan Ibu juga boleh lah ya? Boleh. Ibu senang sekali Rudi mau bercerita dengan Ibu, lalu menemukan solusi sendiri atas masalah Rudi. Lalu ke depannya Ibu mau nanya nih, setelah kita berbicara seperti ini, kira-kira komitmen Rudi apa? Komitmen maksudnya yang mau saya buat nanti ya Bu ya? Ya betul, apa yang akan Rudi pertahankan terus-menerus ke depannya? Yang dipertahankan nilai 100-nya Bu. Tujuannya berarti ya? Yang dipertahankan nilai 100 Bu, tapi kayaknya berubah lah Bu, kan tadi kerja sendiri 100, kok sekarang kayaknya kerja kelompok lah Bu 100 Bu. Iya, boleh. Ibu senang dengan gagasan Rudi. Sekarang dari komitmen itu kan pasti ada cara-caranya ya tadi ya, Rudi sudah sebutkan. Pertama apa tadi? Tadi yang bagi jalur salah Bu. Bagi tugas Bu. Iya, bagi tugas. Samakan tujuan. Kemudian sama-sama tahu apa yang dikerjakan satu dan yang lain. Dan harus saling bantu tadi Bu. Ya. Betul Bu. Jadi nanti kami pakai Mobile Legends untuk kerja tugas ya. Salah. Prinsip Mobile Legends untuk kerja tugas Bu. Iya. Ya, dan jangan lupa tadi sudah Rudi sebutkan akan minta bantuan Bu Guru juga. Iya. Seperti itu ya. Semoga setelah kita bicara seperti ini Rudi benar-benar semakin merasakan manfaat dari bekerja sama ya. Jadi tidak ada lagi nanti merasa saya nggak perlu teman saya dan sebagainya. Bahwa bekerja sama itu akan lebih menyenangkan dan membantu seharusnya. Iya Bu, betul Bu. Setelah ngomong dengan Ibu, saya jadi ingat waktu main Mobile Legends tuh seru. Satu kelompok saling dukung. Tapi kok kerja kelompok kami jadi jelek ya. Untung ada ngomong dengan Ibu, jadi diingatkan. Kalau enggak taunya main Mobile Legends terus Bu, tugas tak jadi-jadi Bu. Semoga pengalaman positif Rudi bersama teman-teman itu juga menjadi salah satu solusi ya untuk menyelesaikan masalah ini. Oke? Ya, Bu. Terima kasih ya Rudi ya sudah bercerita. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ibu jangan kapok ya dengar saya ngadu Bu. Enggak, kamu boleh datang ke meja Ibu kapan saja. Iya Bu, permisi Bu. Ya, sama-sama yuk. Iya, bagus sekali. Bu pilih yang pusing. Mobile Legends. Ini anak SD banget. Anak SD banget. Mas kawan, Mobile Legends itu kata kuncinya. Mobile Legends. Iya, semua anak SD gitu tuh kalau apa kerja kelompok pasti main mereka. Betul. Apalagi kalau kerja di rumah. Main apa? Dari yang tradisional sampai yang online. Main apa Pak? Coba main kelayang ke. Pak Rudi hampir bikin gagal fokus, hampir ngakak dong. Ayo nyaris ngakak ya. Iya. Untung mic-nya mati. Ya. Siapa dulu nih Bu Novi? Oke, saya dulu boleh lah. Tadi setelah saya mengamati dialog coaching antara Bu Fili dengan Pak Rudi itu sangat menarik ya. Apalagi Pak Rudi di sini berperan sebagai murid SD ya, dengan kegemarannya bermain Mobile Legends kan. Memang kalau berhadapan dengan anak SD itu memang harus ini ya Pak Rudi ya.
harus lebih sabar, keibuan, kebapaan, harus ngemong dengan gaya bahasa, tubuh dan mimiknya itu kadang kalau sudah ada masalah itu kan kayak tadi, Bu, mau nyadu. Nah, ya memang seperti itu ya, memang seperti itu. Kalau anak SMA sih enggak pernah seperti itu. Dia paling bilang, Bu, bisa bicara. Nah, paling gitu ya. Kalau anak SD kan, Bu, mau nyadu, Bu. Dan dengan sabarnya saya lihat di situ Bu Fili juga merespon anak, kemudian memberikan waktu untuk anak tersebut bisa berkonsultasi ya, melakukan coaching ya kan. Jadi mengemukakan permasalahan yang dihadapinya, bahkan supaya kondisinya itu nyaman pada saat anak menyampaikan masalah yang dihadapinya dengan refleks Bu Fili itu juga memberikan yang namanya tempat ya. Jadi tempat itu memang penting juga sebagai sebuah sarana ya. Tempat di sini kan Bu Fili tadi, ayo kita cari kursi ya kan. Nah, itu merupakan tempat juga kan. Jadi tempat, menyediakan tempat sebagai sebuah sarana sehingga dapat tercipta apa yang dipikirkan di dalam orang yang coaches ya, di sini selaku coaches ya Pak Rudi itu merasa tenang, nyaman, rileks ya kan, dalam mengemukakan apa yang dirasakannya. Nah, dan permasalahan itu bisa keluar dengan ya mengalir begitu ya kan. Apalagi tadi memang saya lihat tadi, saya menyimak ya, Pak Rudi bilang ada guru yang katanya tampangnya menyeramkan. Nah, dan memilih Bu Fili untuk berkonsultasi karena merasa Bu Fili ini orangnya komunikatif ya kan, kemudian sabar, kemudian ya keibuan lah gitu kan kalau bagi anak-anak. Nah, jadi responnya pun terhadap permasalahan yang dihadapi coach ini berlaku komunikasi yang secara asertif ya kan. Jadi antara Bu Fili dengan Pak Rudi itu terbentuk sebuah kualitas hubungan yang positif. Jadi di sini ada semacam kayak kesepakatan ya untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya Pak Rudi sih sebenarnya Pak Rudi, jadi Bu Fili ini sebagai coach ya kan, memahami permasalahan yang dihadapi oleh Pak Rudi, kemudian dengan tetap membangun rasa hormat seorang murid kepada guru. Juga Pak Rudi tadi saya lihat juga dia ternyata mampu untuk mengidentifikasi bahwa dalam bekerja sama kelompok itu juga bisa diambil dari pengalaman sederhana dalam permainan. Nah, kebetulan di sini adalah yang diceritakan tadi timnya Mobile Legends ya. Jadi adanya dalam Mobile Legends kok mereka bisa bekerja sama, tapi kenapa pada saat pengerjaan tugas konsep kerjasama ini tidak bisa diaplikasikan ya kan, diimplementasikan ke dalam pengerjaan tugas. Dan di sini cara pengidentifikasinya ya sudah bagus. Kemudian untuk rencana ke depannya, tindakan dan aksi dengan mengambil konsep kerjasama dalam permainan ya kan, bahwa permainan itu aja kita bisa bekerja sama. Bahkan pada saat tadi Pak Rudi bilang dalam kondisi sedang berantem pun dengan teman-teman, kalau sudah bermain Mobile Legends itu hilang gitu kan, tetap aja bisa bekerja sama dengan baik gitu. Kenapa ini tidak diterapkan dalam proses pembelajaran secara kelompok ya kan? Nah, itu yang saya lihat di sini. Jadi saya lihat juga di sini Bu Fili juga sudah membantu Pak Rudi untuk mencapai langkah-langkah untuk mencapai tujuan dari coaching ini. Jadi adanya keselarasan, termasuk komunikasi yang asertif. Nah, kemudian di mana kata kuncinya ini tujuan Pak Rudi ini tadi dibilang, kalau saya tarik benang merahnya adalah pengen dapat nilai 100 ya kan. Nilai 100 yang selama ini hanya untuk tugas yang dikerjakan mandiri, bagaimana caranya dalam pengerjaan tugas kelompok pun
dapat nilai 100 dan itu bisa untuk semua teman dalam anggota kelompok. Jadi adanya kerjasama yang baik ya kan, supaya mereka semua dapat nilai yang maksimal gitu. Nah, jadi kan itu sih yang bisa saya sampaikan ya. Saya lihat juga di sini kalau untuk emosionalnya juga ya bisa selaras lah, seperti orang yang memang kayak dari dalam sekali ya kan permasalahannya itu ya, karena dari awal juga Pak Rudi bilang, Bu, mau nyadu gitu kan ya, gaya-gayanya anak SD gitu kan. Maka saya tadi sama Bu Indri tuh agak senyum-senyum juga sambil membayangkan gimana gerak dan bahasa tubuh anak-anak ketika dia menghadapi masalah ya kan. Nah, itu merupakan sebuah hal yang bagus juga ya. Jadi anak itu tidak memendam masalahnya sendiri ya kan. Karena untuk ukuran anak SD itu kan kadang-kadang banyak takutnya ya untuk berbicara dengan gurunya. Tapi di sini peran Bu Fili ya sangat baik ya. Bisa merangkul, istilahnya kan merangkul anak ya kan. Untuk bisa mengemukakan permasalahan yang dihadapinya seperti apa ya kan. Kemudian menggali, mengidentifikasi permasalahan itu. Bahkan bisa mendorong anak untuk memunculkan ide bagaimana rencana dia untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, gitu kan. Saya kira itu aja dari saya. Bagus sekali Pak Rudi dan Bu Fili. Ya, saya terima kasih Bu Novi untuk memberikan komentarnya. Ya. Wah, Bu Novi sudah menjabarkan ya dengan begitu lengkap. Ya. Saya singkat saja. Jadi dari langkah-langkah Tirta yang dilakukan oleh Bu Fili ya dalam mengatasi masalah Pak Rudi dengan teknik Tirta dalam coaching ini sudah tampak sekali, baik dari segi tujuan, identifikasi masalahnya, seperti menggali apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh Pak Rudi ini. Kenapa dia tidak mau bekerja secara kelompok, lebih mau sendirian saja? Ternyata nilainya lebih tinggi daripada bekerja kelompok, kan aneh. Memang aneh jika nilainya lebih tinggi daripada bekerja kelompok, gitu kan? Jadi kemudian Bu Fili bisa menggali lagi apa sih yang terjadi pada saat mereka belajar kelompok, ya kan? Ternyata mereka hanya suka bermain seperti itu. Lalu kemudian dengan coachnya ini memahami langkah-langkah untuk pengenalan kemampuan dari Pak Rudi ini, kemudian Bu Fili sebagai coach menggali potensi yang ada dalam diri Pak Rudi beserta teman-temannya tadi nih yang katanya 5 sekawan itu ya. Jadi katanya bisa memahami jalur-jalur dalam permainan. Nah, ternyata di sini Ibu Fili bisa menerapkan komunikasi yang memberdayakan. Jadi komunikasi yang memberdayakan itu dengan bertanya secara reflektif dan mengkolaborasikan. Maksudnya mengeksplorasi jawaban dari Pak Rudi sehingga ditemukanlah solusi dari itu. Jadi kata Pak Rudi, kami bermain biasanya kelompok lancar-lancar aja, tapi dalam belajar tidak bisa. Lalu Bu Fili mengaitkan ini gitu kan. Jadi ketemulah solusi dari masalah dari Pak Rudi tadi. Lalu kemudian dalam menyampaikan pertanyaannya gitu ya. Jadi Bu Fili berulang kali menyambungkan ya, jadi menyelaraskan pengalaman antara pengalaman Pak Rudi dengan solusi yang akan didapat. Jadi sudah bisa mengoptimalisasikan hal tersebut gitu. Bagus sekali Bu Fili dan Pak Rudi. Good job. terima kasih